Ah, Latar belakang persaingan usaha bisnis merupakan istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menulis tentang aspek hukum persaingan usaha. Persaingan adalah ketika organisasi atau individu bersaing untuk mencapai prestasi. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bertanding, permainan, dan kompetisi. Tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Secara umum, persaingan usaha merupakan perseteruan atau persaingan antar pelaku usaha yang secara mandiri berusaha mendapatkan konsumen dengan cara menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik. Berbicara mengenai persaingan bisnis, tentunya perlu mengetahui pengertian persaingan itu sendiri. Secara terminologi, persaingan bisnis adalah proses di mana pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dan mencari keuntungan dengan menawarkan produk atau jasa yang lebih baik, lebih murah, atau lebih inovatif. Persaingan ini mendorong efisiensi dan inovasi, tetapi harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama, bukan hanya untuk keuntungan individu. Dalam Islam, persaingan bisnis harus mengikuti kaidah moral dan etika dengan cara yang adil dan transparan. Prinsip etika dalam bisnis Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan fokus pada keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong. B. Etika persaingan bisnis dalam Islam, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu. Etika dalam bisnis dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dalam alam bisnis akan terjadi persaingan yang sangat ketat, kadang-kadang menyebabkan pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memenangkannya, sehingga yang sering terjadi persaingan yang tidak sehat dalam bisnis. Persaingan yang tidak sehat ini dapat merugikan orang banyak, selain juga dalam jangka panjang dapat merugikan pelaku bisnis itu sendiri. 8 persaingan bisnis dalam etika bisnis Islam adalah sebuah konsep persaingan yang menganjurkan para pebisnis untuk bersaing secara positif fastabiqul khairat dengan memberikan kontribusi yang baik dari bisnisnya bukan untuk menjatuhkan pebisnis lainnya dan menganjurkan pembisnis untuk tidak merugikan dan memudaratkan pebisnis lainnya. Selain itu, Islam juga memberikan konsep untuk tidak melakukan persaingan dalam hal mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan nilai-nilai Islami, karena hal itu akan membuatnya lalai hingga lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT. Melakukan persaingan usaha yang sehat baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu harga pasar, tidak diperbolehkan pura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lain. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah SWT, Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, artinya, janganlah kamu memakan sebagian harta, sebagian kamu dengan cara yang batil QS. Kedua, kejujuran sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya, dan dengan bersikap jujur bisnis menjadi berkembang, karena itu jujur menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi pelaku bisnis untuk meraih kesuksesan dan keuntungan. 11 Banyak sekali orang yang berhasil dalam dunia bisnis karena sifat jujur yang mereka miliki. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah, artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Qiyas Al-Ahzab 70. Ketiga, berperilaku baik dan simpatik. Al-Quran juga mengajarkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik, sebagaimana firman Allah SWT. Artinya, dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. QS Al-Hijr 88. Keempat, keterbukaan pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya. Apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka.
Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang dimiliki di mana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait, dan sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis menjual barang-barang dagangan Khadijah. Kelima, keadilan. Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah SWT Al-Isra ayat 35 yang berbunyi, artinya, dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Qiyas. Al-Isra 35. Inilah prinsip-prinsip utama yang mesti diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis agar pesaing bisa menjadi mitra bisnis. Di antaranya adalah: pertama, memuliakan pelanggan atau mitra bisnis sebagai saudara pelanggan itu laksana raja, demikian moto yang sudah banyak pengikutnya. Karena itu harus dimuliakan, dalam arti tidak boleh dikecewakan, tidak boleh dirugikan dan kepentingannya menjadi keniscayaan untuk diketahui dan diperhatikan. Bukankah memberi itu sama dengan menerima? To give is to receive, memberi berarti menerima lebih banyak, dan inilah firman Allah yang searah dengan prinsip tersebut. Kedua, menawarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesungguhnya cabang bisnis itu banyak sekali. Ada yang menawarkan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier barang mewah. Juga menawarkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ketiga, menawarkan barang dan jasa yang berkualitas. Salah satu mimpi besar konsumen adalah membeli barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tetapi mimpi ini tidak selalu relevan, bahkan bertentangan dengan kepentingan sang pelaku bisnis. Bukankah barang yang berkualitas itu diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi? Di dalam ajaran Islam, kualitas bisa berarti ukuran atau takarannya cukup. Jadi sang pelaku bisnis seyogianya selalu memperhatikan kecukupan ukuran atau takaran. Kalau takarannya sengaja dikurangi dalam produk apapun, berarti sang pelaku bisnis tidak menawarkan barang yang berkualitas dari aspek ukuran, maka ancamannya bisa berlapis. Pada sisi lain, ada pula aspek fisik yang menunjukkan kualitas barang, yaitu barang yang ditawarkan tidak rusak, tidak cacat, dan tidak mendatangkan mudarat. Yang seharusnya sang pelaku bisnis harus bersifat jujur dan keterbukaan. Jikalau ada barang yang cacat atau rusak, harus dikatakan apa adanya kepada konsumen, agar tidak merugikan konsumen. C. Pelanggaran dalam etika persaingan bisnis. Islam saat ini banyak pelanggaran etika bisnis dan persaingan yang tidak sehat dalam upaya penguasaan pangsa pasar, semakin memberatkan para pengusaha kalangan bawah yang kurang memiliki kemampuan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Perlu adanya sanksi yang tegas mengenai pelanggaran etika bisnis yang terjadi, agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran etika bisnis dalam dunia usaha. Beberapa bentuk pelanggan tersebut diantaranya adalah: pertama, monopoli. Monopoli adalah struktur pasar yang ditandai oleh adanya seorang produsen tunggal atau menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopolis tidak ada barang substitusinya. Kedua, oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi hampir semua output industri dan mempunyai keputusan yang saling mempengaruhi. Adanya ketidaksempurnaan dan hambatan dalam memperoleh informasi mengenai produk. Adanya kemampuan pengendalian harga tetapi sedikit. Sebagian produk didiferensiasikan tetapi sedikit, sehingga adanya sedikit perbedaan produk antara produsen. Dalam praktek oligopoli, pasar dikuasai oleh segelintir pengusaha, bukan karena ada kolusi dengan pemerintah, melainkan karena kolusi di antara segelintir pengusaha untuk menguasai dan mendikte pasar. Ketiga, persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang sebelum diberlakukan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan monopoli dan persaingan tidak sehat. Syariah telah menetapkan beberapa prinsip dasar larangan transaksi yang ke depan harus dijadikan sebagai kerangka rujukan dalam perumusan hukum ini. Ruang lingkup larangan tersebut baik disebabkan oleh faktor keharaman zatnya, haram li dizatihi, maupun keharaman selain zatnya, haram li ghairihi yang langsung terkait dengan perilaku usaha. Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur tentang masalah muamalah.
Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis Muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Kemudian, dalam berbisnis, sang pelaku bisnis harus tahu bagaimana cara persaingan yang sehat dalam usahanya. Tentunya sang pelaku bisnis harus mengetahui bagaimana etika berbisnis yang Islam sehingga tidak melanggar peraturan-peraturan etika bersaing menurut Islam maupun hukum pemerintah. Persaingan bisnis yang sehat akan menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen. Indikator dari persaingan yang sehat ini adalah tersedianya banyak produsen, harga pasar yang terbentuk antara permintaan dan penawaran pasar, dan peluang yang sama dari setiap usaha dalam bidang industri dan perdagangan. Adanya persaingan yang sehat akan menguntungkan semua pihak termasuk konsumen dan pengusaha kecil dan produsen sendiri karena akan menghindari terjadinya konsentrasi kekuatan pada satu atau beberapa usaha tertentu.